Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Admin Y. Bayangkan menjadi seseorang yang memiliki bakat luar biasa sehingga tidak pernah meleset satu kali pun saat menembak. Namun satu-satunya target yang paling ingin dia hancurkan adalah dirinya sendiri. Itulah realitas kehidupan dari Floyd Lawton, atau yang lebih dikenal di seluruh dunia kriminal sebagai Deadshot. Di balik akurasi tembakannya yang sangat sempurna dan reputasinya sebagai pembunuh bayaran paling berbahaya di dunia, terdapat pikiran yang sangat gelap, kosong, dan sangat dingin. Dia bukanlah penjahat biasa yang mencari uang atau kekuasaan untuk bersenang-senang, melainkan seorang pria depresi dengan kecenderungan bunuh diri yang sangat parah. Setiap misi mematikan yang dia ambil, setiap peluru yang dia tembakkan, dan setiap bahaya yang dia hadapi hanyalah sebuah alasan baginya untuk mencari tempat dan waktu yang tepat untuk mati. Karakter Deadshot yang sangat ikonik ini pertama kali diciptakan oleh 3 orang legenda komik, yaitu Bob Kane, David Verne Reed, dan Lou Schwartz. Kemunculan pertamanya di dunia komik terjadi pada era klasik, di mana dia diperkenalkan sebagai musuh baru bagi sang kesatria kegelapan alias Batman di kota Gotham. Pada saat itu, desain dan tujuannya sangat berbeda dengan apa yang kita kenal sekarang. Namun, dasar karakternya sebagai penembak jitu yang sangat akurat sudah ditanamkan sejak awal. Seiring berjalannya waktu, karakter ini berkembang dari sekedar penjahat biasa menjadi salah satu anti-hero paling rumit dan tragis di seluruh DC Universe. Floyd Lawton terlahir dalam sebuah keluarga yang sangat kaya raya. Namun di balik harta dan kemewahan tersebut, keluarganya sangat hancur berantakan. Ayahnya, George Lawton, adalah seorang pria yang sangat kasar, kejam, dan sering melakukan kekerasan fisik maupun mental kepada keluarganya. Ibunya, Jennifer Lawton, adalah wanita yang manipulatif dan penuh kebencian terhadap suaminya sendiri. Di tengah lingkungan yang sangat beracun ini, satu-satunya alasan Floyd masih bisa bertahan hidup secara mental adalah kehadiran kakak laki-lakinya yang bernama Edward Lawton. Edward adalah sosok yang sangat disayangi, dihormati, dan dianggap sebagai pahlawan sejati oleh Floyd, di mana Floyd selalu merasa aman jika berada di dekat kakaknya tersebut. Konflik keluarga ini mencapai puncaknya yang sangat mengerikan ketika sang ibu sudah tidak tahan lagi dengan siksaan suaminya dan akhirnya membujuk kedua putranya untuk membunuh ayah mereka sendiri. Edward yang saat itu sangat marah dan ingin melindungi ibunya, setuju untuk melakukan rencana pembunuhan tersebut dan mengambil sebuah senjata api. Dia mengunci ayahnya di ruang kerja dan melumpuhkannya hingga ayahnya tidak berdaya. Floyd yang menyadari rencana gila ini merasa panik dan tidak ingin kakaknya menjadi seorang pembunuh, sehingga dia mengambil senapan berburu dan memanjat pohon di luar jendela ruang kerja tersebut. Tujuannya hanya satu, yaitu menembak senjata api dari tangan Edward agar ayahnya tetap hidup dan kakaknya tidak perlu masuk penjara karena membunuh. Namun, tragedi paling fatal dalam hidup Floyd terjadi pada detik yang sangat krusial tersebut. Tepat ketika Floyd menarik pelatuk senapannya, ranting pohon tempatnya bersandar tiba-tiba patah, membuat arah senapannya bergeser secara drastis. Peluru yang seharusnya menembak senjata di tangan Edward justru melesat dan menembus tepat di antara kedua mata kakaknya, membunuhnya seketika di tempat. Kejadian ini menghancurkan kewarasan Floyd berkeping-keping, menanamkan rasa bersalah yang tidak akan pernah hilang seumur hidupnya, dan memicu depresi serta tendensi bunuh diri yang permanen. Pada hari itu juga, sambil melihat mayat kakak yang paling disayanginya, Floyd bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah meleset lagi saat menembak. Karir kriminal Floyd dimulai ketika dia pertama kali datang ke kota Gotham, bukan sebagai pembunuh bayaran berkostum,
melainkan memakai setelan taksido rapi, top hat, dan topeng domino. Dia muncul di publik dengan citra sebagai seorang pahlawan super baru yang menggunakan senjata api, dengan tujuan awal untuk menggantikan Batman sebagai pelindung utama kota tersebut. Floyd menggunakan kekayaannya dan akurasinya untuk menghentikan berbagai kejahatan jalanan, yang membuatnya dengan cepat mendapatkan simpati dari warga sipil dan polisi Gotham. Namun di balik layar, Floyd sebenarnya sedang membangun kerajaan kriminalnya sendiri dengan cara memeras para bos mafia lokal untuk tunduk di bawah kendalinya. Batman yang tidak pernah percaya pada metode Floyd akhirnya melakukan investigasi rahasia dan berhasil membongkar niat asli dari pahlawan palsu tersebut. Dalam sebuah konfrontasi langsung, Batman secara diam-diam merusak alat bidik pada senjata milik Floyd, sehingga untuk pertama kalinya sejak tragedi kakaknya, tembakan Floyd meleset dari target. Kehilangan akurasi ini membuat Floyd panik dan akhirnya berhasil dikalahkan oleh Batman, yang kemudian menyerahkannya kepada polisi Gotham untuk dipenjara. Pengalaman memalukan ini membuat Floyd menyadari bahwa dia tidak bisa lagi bersembunyi di balik citra pahlawan bertaksido yang elegan. Setelah berhasil melarikan diri dari penjara beberapa waktu kemudian, Floyd sepenuhnya membuang identitas lamanya dan menciptakan persona baru yang jauh lebih mengancam. Dia merancang kostum tempur berwarna merah cerah dan kuning emas, lengkap dengan helm baja tanpa ekspresi yang memiliki alat bidik canggih di mata kanannya. Dia juga mengganti senjata konvensionalnya dengan sepasang pistol otomatis yang terpasang langsung di pergelangan tangannya, yang dikenal dengan nama Wrist Magnums. Penampilan baru ini secara resmi menandai kelahiran Deadshot sebagai pembunuh bayaran profesional kelas dunia yang tidak memiliki belas kasihan sedikit pun kepada targetnya. Titik balik terbesar dalam sejarah karakter ini terjadi ketika dia setuju untuk bergabung dengan Task Force X, sebuah tim rahasia pemerintah yang dipimpin oleh Amanda Waller, yang lebih populer disebut sebagai Suicide Squad. Di dalam tim yang mengharuskan setiap anggotanya dipasangi bom peledak di leher ini, sifat asli Floyd yang sangat fatalistik mulai terlihat jelas oleh rekan-rekannya. Berbeda dengan penjahat lain yang ketakutan dan sangat ingin bom di leher mereka lepas, Deadshot sama sekali tidak peduli apakah bom itu meledak atau tidak. Dia justru melihat setiap misi bunuh diri yang diberikan oleh Waller sebagai sebuah kesempatan emas untuk akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara yang keren, tanpa harus membunuh dirinya sendiri secara langsung. Sikap dingin Deadshot yang sangat ekstrim terlihat dalam salah satu misi paling awal Suicide Squad, ketika pemimpin lapangan mereka, yaitu Rick Flag, kehilangan kendali dan pergi secara sepihak untuk membunuh seorang politisi korup bernama Senator Derek Cray. Amanda Waller memerintahkan Suicide Squad untuk menghentikan Rick Flag agar rahasia tim mereka tidak terbongkar ke publik. Saat anggota tim lain kebingungan mencari cara untuk melumpuhkan Flag tanpa menyakitinya, Deadshot mengambil langkah yang sangat tidak terduga dan sangat kejam. Alih-alih menghentikan Flag, Deadshot mengangkat senjatanya dan menembak mati Senator Cray tepat di jantungnya. Dengan alasan yang sangat sederhana dan dingin, misinya adalah mencegah Flag menjadi pembunuh, dan dia berhasil melakukannya dengan cara membunuh targetnya terlebih dahulu. Namun, dinding es yang menutupi emosi Floyd sempat hancur ketika dia mengetahui bahwa anak laki-lakinya yang masih kecil, yaitu Edward Eddie Lawton, diculik oleh sekumpulan kriminal. Penculikan ini dipimpin oleh seorang pedofil yang memiliki dendam masa lalu dengan keluarga Lawton, yang memaksa Floyd untuk memburu mereka tanpa ampun di seluruh penjuru kota. Tragedi masa lalu kembali terulang ketika Floyd terlambat datang dan menemukan bahwa anak laki-lakinya telah disiksa dan dibunuh secara brutal.
Kehilangan ini membuat kewarasan Floyd semakin anjlok ke titik terendah, dan dia membantai semua orang yang terlibat dalam penculikan tersebut dengan cara yang sangat sadis, menembak mati sang pedofil di depan polisi tanpa keraguan sedikit pun. Dalam keadaan hidup yang semakin tidak terarah, takdir membawa Floyd ke sebuah lingkungan kumuh di Star City, di mana dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa dia memiliki seorang anak perempuan bernama Zoe Lawton. Berbeda dengan kehidupan lamanya, Zoe menjadi satu-satunya cahaya terang di dalam pikiran Floyd yang selama ini dipenuhi oleh kegelapan dan kematian. Karena tidak ingin hidup Zoe hancur oleh lingkungan yang dipenuhi geng narkoba dan kriminal, Deadshot memutuskan untuk membersihkan seluruh area tersebut sendirian. Dia membantai puluhan anggota geng lokal dan mengancam para polisi korup agar mulai berani menjaga keamanan di sana, membuktikan bahwa meski dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin, dia rela melakukan apa saja demi masa depan putrinya. Perjalanan hidup Floyd kemudian berlanjut ketika dia bergabung dengan tim pembunuh bayaran lain yang bernama Secret Six, sebuah kelompok yang sama-sama berisikan karakter buangan dan rusak secara mental. Di tim ini, Deadshot menjalin hubungan pertemanan yang sangat aneh namun solid dengan beberapa penjahat lain, terutama dengan Thomas Blake alias Catman. Mereka berdua seringkali berdebat, saling menghina, dan bahkan saling memukul. Namun mereka memiliki rasa hormat yang sangat tinggi satu sama lain di medan pertempuran. Di dalam Secret Six, Deadshot menemukan sebuah keluarga baru yang disfungsional, yang entah bagaimana membuatnya merasa lebih nyaman dibandingkan saat bekerja di bawah ancaman Amanda Waller. Meskipun memiliki teman di Secret Six, tendensi bunuh diri Floyd justru semakin terlihat parah dan mengerikan di setiap misi yang mereka jalani. Dia seringkali dengan sengaja menempatkan dirinya di garis tembak musuh tanpa berlindung, berjalan santai di tengah hujan peluru, dan secara terbuka memancing musuh-musuhnya untuk menembak kepalanya. Anggota Secret Six lainnya seringkali merasa ngeri melihat bagaimana Deadshot benar-benar tidak peduli dengan keselamatan nyawanya sendiri. Seolah-olah dia sangat kecewa setiap kali dia berhasil selamat dari sebuah baku tembak besar. Sifat ceroboh yang disengaja ini menjadi bukti kuat bahwa trauma kehilangan kakak dan anak laki-lakinya tidak akan pernah bisa sembuh. Memasuki era komik New 52, sejarah Suicide Squad mengalami beberapa perubahan, di mana Deadshot kembali ditarik paksa oleh Amanda Waller untuk menjadi pemimpin lapangan Task Force X. Di era ini, penampilan dan kepribadiannya digambarkan jauh lebih brutal, dengan dedikasi yang sangat tinggi untuk menyelesaikan misi dengan cara apapun yang diperlukan. Dia tidak segan-segan untuk mengorbankan rekan setimnya jika hal itu dibutuhkan untuk mencapai objektif, membuatnya sangat ditakuti oleh anggota Suicide Squad lainnya. Meskipun terlihat sangat fokus dan profesional dari luar, di dalam kepalanya Floyd tetaplah pria yang sama, yang selalu berharap bahwa peluru musuh berikutnya akan berhasil menembus jantungnya. Buktinya terlihat jelas saat Suicide Squad harus berhadapan dengan kelompok teroris bernama Basilis yang dipimpin oleh seorang penjahat kuat bernama Regulus. Dalam sebuah pertarungan jarak dekat yang sangat sengit, Regulus berhasil menangkap Deadshot dari belakang dan menahan tubuhnya sebagai tameng manusia agar tidak ditembak oleh rekan setimnya. Alih-alih menyerah atau mencari cara untuk melepaskan diri, Deadshot justru melakukan hal gila dengan mengarahkan moncong pistolnya tepat ke dadanya sendiri. Tanpa keraguan sedikit pun, dia menarik pelatuk dan menembakkan peluru yang menembus badannya sendiri demi mengenai Regulus yang berada tepat di belakangnya, nyaris merenggut nyawanya dalam proses tersebut. Pada era DC Rebirth, posisi Deadshot di Suicide Squad tetap tidak tergantikan.
di mana dia harus memimpin tim menghadapi ancaman tingkat kosmik yang jauh di luar nalar manusia biasa. Salah satu misi paling gila yang harus dia jalani adalah ketika timnya dipaksa berhadapan dengan Jenderal Zod, musuh Superman yang memiliki kekuatan fisik setara dengan dewa. Menghadapi makhluk yang pelurunya bahkan tidak bisa menggores kulitnya, Floyd tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, membuktikan bahwa sifat mati rasanya membuat dia kebal terhadap teror. Dia memimpin dengan taktik yang sangat dingin, mencari titik buta dan memanfaatkan kelemahan psikologis musuh, membuktikan bahwa kecerdasannya di medan tempur sama tajamnya dengan tembakannya. Ketajaman taktiknya juga sangat menonjol ketika Suicide Squad terpaksa harus berperang melawan pahlawan terkuat di bumi dalam peristiwa komik Justice League versus Suicide Squad. Menghadapi pahlawan super seperti Batman, The Flash, Aquaman, Deadshot sadar bahwa kekuatan fisik dan senjata api biasa tidak akan berguna untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu, dia menggunakan perhitungan pantulan peluru dan pengalihan isu untuk membuat Justice League kehilangan fokus, memberikan celah bagi anggota Suicide Squad lainnya untuk melancarkan serangan kejutan. Pertarungan ini kembali menegaskan status Deadshot sebagai salah satu ahli strategi pertempuran jalanan terbaik yang tidak pernah panik dalam situasi yang paling mustahil sekalipun. Momen paling intens dalam karir menembaknya terjadi dalam event komik War of Jokes and Riddles ketika Joker dan Riddler berperang untuk menguasai kota Gotham. Dalam perang tersebut, Joker menyewa Deadshot, sementara Riddler menyewa penjahat legendaris Deathstroke, menciptakan duel antara dua pembunuh bayaran terbaik di dunia. Mereka berdua terlibat dalam baku tembak sniper dari atas gedung-gedung Gotham selama 5 hari 5 malam berturut-turut tanpa istirahat. Level akurasi mereka sangat gila hingga setiap kali salah satu menembak, peluru mereka saling bertabrakan di udara, menyebabkan kerusakan parah dan jatuhnya banyak korban sipil sebelum akhirnya Batman datang menghentikan mereka berdua. Setelah melalui berbagai macam era dan tragedi, depresi yang dialami oleh Floyd Lawton mencapai titik terburuk di mana dia merasa benar-benar kelelahan dengan keberadaannya di dunia ini. Dia menyadari bahwa tidak peduli berapa banyak misi yang dia selesaikan atau berapa banyak orang yang dia bunuh, dia hanyalah sebuah pion yang dimanfaatkan oleh pemerintah dan para bos kriminal. Rasa kehampaannya semakin dalam ketika dia memikirkan Zoe, merasa bahwa selama dia masih hidup, nyawa putrinya akan selalu berada dalam bahaya dari musuh-musuhnya. Pemikiran inilah yang akhirnya membulatkan tekad Floyd untuk berhenti mencari jalan keluar dan mulai mencari misi terakhir yang bisa mengakhiri penderitaannya dengan tenang. Kesempatan untuk mendapatkan akhir cerita tersebut akhirnya datang dalam komik Suicide Squad karya Tom Taylor ketika tim mereka dikirim untuk menjalankan misi yang dikomandoi oleh Ted Kord. Namun Deadshot dengan insting pembunuhannya yang tajam secara diam-diam menyelidiki dan berhasil membongkar bahwa Ted Kord tersebut adalah palsu dan sebenarnya adalah penjahat kejam Black Mask yang sedang menyamar. Mengetahui bahwa Black Mask berniat menghancurkan seluruh tim dan mengancam kehidupan keluarganya, Floyd memutuskan untuk mengkonfrontasi Black Mask sendirian tanpa meminta bantuan rekan-rekannya. Ini adalah momen penentuan di mana Floyd menyadari bahwa kematiannya akan membawa manfaat lebih besar daripada jika dia terus hidup sebagai pembunuh. Dalam konfrontasi terakhirnya tersebut, Deadshot dengan sengaja menolak untuk lari atau mencari perlindungan ketika Black Mask mulai menembakinya dengan membabi buta. Dia menerima beberapa tembakan telak di tubuhnya. Namun sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, tindakan Floyd berhasil memberikan peringatan kepada timnya dan memastikan bahwa dana pensiunnya akan jatuh ke tangan putrinya.
yaitu Zoe. Floyd Lawton akhirnya mati di medan pertempuran, jatuh ke tanah dengan perasaan damai karena dia berhasil menyelamatkan orang-orang yang penting baginya, sekaligus mendapatkan kematian yang selama ini dia idam-idamkan. Kematiannya ini meninggalkan luka yang dalam bagi rekan-rekannya, namun menjadi akhir yang sempurna bagi seorang pria yang sudah lama mati di dalam. Kekuatan utama dari Deadshot tidak berasal dari sihir, mutasi, atau eksperimen sains, melainkan dari latihan tanpa henti dan dedikasi absolut terhadap seni membidik. Akurasinya bersifat mutlak. Jika dia bisa melihat targetnya, maka dia pasti bisa mengenainya. Entah itu menggunakan senapan runduk dari jarak beberapa kilometer, senjata otomatis, pistol rakitan, atau bahkan hanya menggunakan pisau terbang dan benda kecil di sekitarnya. Kemampuan menembaknya ini diperkuat dengan kemahirannya dalam melakukan perhitungan pantulan atau recocket, di mana dia bisa menembakkan peluru ke arah dinding atau besi agar memantul dan mengenai musuh yang sedang bersembunyi di balik perlindungan. Otaknya bekerja seperti komputer balistik, mampu memperhitungkan arah angin, gravitasi, dan pergerakan target hanya dalam hitungan detik. Selain akurasi, peralatan tempur Deadshot juga merupakan bagian integral dari kemampuannya untuk bertahan hidup di dunia yang dipenuhi manusia super. Senjata utamanya adalah Wrist Magnums, senjata api modifikasi berkekuatan tinggi yang diikat kuat di pergelangan tangannya, memungkinkannya untuk menembak dengan sangat cepat saat melakukan pertarungan jarak dekat tanpa perlu repot mencabut pistol dari sarungnya. Kostum tempurnya dilapisi armor Kevlar tahan peluru tingkat tinggi, dan helm pelindungnya dilengkapi dengan cybernetic eye di sebelah kanan. Mata siber ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bidik presisi tinggi, tetapi juga memberikannya penglihatan inframerah, radar, dan sensor detak jantung untuk melacak posisi musuh di dalam kegelapan total. Kelemahan terbesar Deadshot ironisnya bukanlah hal fisik, melainkan kondisi psikologisnya yang sangat rapuh dan tendensi bunuh dirinya yang tidak pernah sembuh. Sifat fatalistik ini membuatnya seringkali bertindak sangat ceroboh dalam pertempuran, menolak untuk berlindung, dan membiarkan musuh menembakinya hanya karena di alam bawah sadarnya sangat menginginkan kematian, yang tentu saja seringkali membahayakan keseluruhan misi timnya. Selain masalah mental tersebut, kelemahan emosional satu-satunya adalah putrinya, yaitu Zoe Lawton. Jika ada musuh yang menyandra atau mengancam keselamatan Zoe, Deadshot akan kehilangan ketenangannya yang dingin, membuatnya sangat mudah untuk dimanipulasi dan dijebak ke dalam perangkap mematikan. Kisah Floyd Lawton alias Deadshot membuktikan bahwa dia bukanlah sekedar karakter penjahat dua dimensi yang hanya peduli pada uang dan pembunuhan. Dia adalah representasi dari seorang manusia yang jiwanya telah benar-benar rusak oleh tragedi keluarga, terjebak dalam siklus kekerasan, dan menggunakan senjata apinya sebagai satu-satunya cara untuk mengekspresikan rasa sakit di hatinya. Keinginannya yang sangat kuat untuk mati justru menjadikannya sebagai salah satu karakter paling berbahaya sekaligus paling menyedihkan di seluruh sejarah DC Comics. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Admin Y. Kalian bisa memberikan dukungan dan request pembahasan melalui Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video-video berikutnya. Terima kasih.